Racikan berita. Satu lagi soalnya, saya memang tidak begitu saja pakai helm. Ini memang orang bilang, oh ini kan ijazah asli, ijazah bukan digital. Iya, saya juga peneliti tidak hanya soal digital dan juga analog. Saya itu bukan hanya digital forensik, saya juga analog forensik karena saya adalah telematika. Telematika itu telekomunikasi, media dan informatika. Media itu multimedia. Saya dosen fotografi, audiografi, kompugrafi yang juga menangani ini. Dan yang paling penting, ini tidak hanya bukti secara kopi seperti ini ya, jadi color copy. Saya sudah pegang ijazah aslinya, ya. Jadi ijazah ada 5 bendel ijazah asli yang sudah ada di tangan kami, ya, tidak hanya saya. Dan di antara 5 bendel itu yang 2 pasangan suami istri. Semuanya lulusan asli UGM dan ada yang dari Fakultas Kehutanan lulus 85. Jadi bareng dengan Joko Widodo. Ya, dan buktinya Pak, ada 5 perbedaan yang sangat krusial. Saya contohkan di ijazah saya saja, ya. Jadi misalnya ada watermark tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ini pun masih kelihatan. Ya. Terus ada penempatan emboss. Oke. Itu di bagian sini ada embossnya. Terus ini dicetak UGM ini dicetak dengan tinta yang khusus sehingga kadang-kadang tembus sampai ke belakang kalau di aslinya. Oke. Terus ada meterai kalau di ijazah tahun-tahun lama. Nilai meterai itu dan warna meterai itu juga beda. Ya, itu bisa jadi indikasi. Nah, jadi jangan nilai meterai ini salah ya. Nah, warnanya bisa salah. Warnanya tolong dicek nanti yang asli. Artinya apa? ELA digunakan untuk mengecek apakah ada perubahan digital atau ada perubahan atau rekayasa. Foto saya kalau di ELA masih tanpa pinggirnya nih foto saya. Masih tanpa tulisan ijazah. Ini ada logo ujung-ujungnya ya. Betul. Dan bahkan kalau full sama sekali full masih kelihatan nih. Ini hasil ELA full. Bukti pengesahan itu juga masih ada. Foto saya masih kelihatan nih. Logo UGM masih kelihatan. Iya. Tulisan ijazah masih kelihatan. Ya, di sini ada sesuatu yang saya sebut tadi, ya, itu Universitas Gadjah Mada masih kelihatan. Meskipun kalau dilihat itu nggak kelihatan, tapi ELA justru bisa menampilkan. Itu yang dikatakan topi merah. Topi merah mengatakan dengan sinkronize, ya, itu kemudian dengan alien sudah akan kelihatan. Ya, itu jadi pinter topi merah itu. Ini anak muda cerdas ini. Ya, saya lagi mau coba undang topi merah nih ke Sentana. Oke. Biar kita. Sudah dapat nomor handphonenya belum? Oh, nanti saya kasih. Nanti kasih Pak. Nanti saya kasih. Ayo Joshua datang ke Sentana. Iya. Nah, sekarang ini ijazahnya yang disebut ijazahnya Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Nah, apa yang lihat kita? Kalau kita lihat nih di ELA, lihat. Ini hasilnya kalau di ELA full tuh kayak gini. Ini sudah kayak kotoran burung aja. Ya, gitu. Jadi sorry, yang ini, sorry. Nah, ini. Kalau ini masih ada. Nah, ini tadi kelihatan ya. Nah, ini ada gambar foto nih ya, kotak. Ini adalah ijazah asli milik mahasiswa UGM angkatan sebelum Jokowi yang lulus tahun 85. Lulusnya bareng Jokowi. Masih ada kotak-kotaknya. Masih ada kotaknya, masih ada fotonya. Ini mana guys? Coba yang bisa dapat kotak fotonya di sini saya kasih kaos. Nah, ini logonya pun hampir nggak kelihatan. Ya, tulisan ijazahnya juga nggak kelihatan. Ini milik Mr. X ini, ya. Ini masih ada ijazah. Kita masih bisa baca. Ini masih ada sesuatu yang kalau mata terawang nggak bisa lihat, tapi ELA pun bisa muncul. Di saya ELA-nya juga muncul nih, yang sama. Oke. Fotonya kelihatan, asli dan asli. Ini asli tahun 91, ini asli tahun 85, Fakultas Kehutanan UGM. Ya, ini komunikasi UGM tahun 91. Ini Pasar Pramuka. Pasar Pramuka ternyata hasilnya begini ya. Iya. Ini Pasar Pramuka. Iya. Dia pesan yang asli dapat yang palsu. Ini jadi ya itu ya. Jadi sekali lagi ini makin menunjukkan saya tidak hanya punya digitalnya, tapi saya punya analognya dan saya punya fisiknya. Ada 5 bendel dan kita buka kesempatan. Kalau untuk teman-teman UGM, ya, kakak kelas saya ucapkan terima kasih. Kalau Anda punya, silakan bisa kontak Dr. Tifa, bisa kontak saya, bisa kontak Dr. Tifa, bisa kontak Sentana atau menerima, ya. Itu akan boleh. Kalau Anda misalnya keberatan dengan menitipkan nggak berani, oke, Anda tunjukkan direkam boleh, ya. Tapi kalau yang saya terima itu dititipkan.
Dan saya bertanggung jawab, saya pegang, saya bertanggung jawab terhadap ijazah. Makanya mohon maaf, ijazahnya yang asli tidak atau belum bisa saya tampilkan begini, karena saya ingat. Tapi pasti saya akan tunjukkan kalau itu diminta oleh sidang atau diminta pengadilan atau untuk barang bukti. Jokowi, tunjukkan ijazahmu. Oke. Ya gitu, Nanti kita asli. lihat di Iya. belakang aja ya. Jadi kalau memang benar, tunjukkanlah itu memang benar. Tapi kalau memang tidak benar, berani nggak bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran, ya gitu, bahwa kamu punya ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Kalau tidak, ya dari Universitas Pasar Pramuka ini, ya itu. Dan soal Pasar Pramuka, alhamdulillah hasil kami dengan komunikasi yang sangat bagus dengan intelijen asli, ya, bukan intelijenan, itu sudah menunjukkan pengerucutan dari ada 5 nama di bawah koordinasi seseorang yang ngaku-ngaku dia adalah Kanjeng Pangeran Haryo, ya gitu. Memang dia pernah jadi KPH, tapi KPH-nya dari KPH keraton-keraton yang nggak jelas itu, ya gitu. Jadi clear lah, gitu. Clear gitu ya, ya. Siap. Ya, ya, monggo. Kuasa hukum mereka tetap yakin bahwa kesaksiannya Mas Boy akan menunjukkan yang aslinya pada sidang pengadilan. Mereka membantah semua apa yang disampaikan oleh Mas Boy, oleh Mas Rismond maupun yang lain. Mereka akan menunjukkan nanti saatnya di pengadilan dan mereka yakin. Terus ketika saya tanya, sudah melihat Anda? Katanya sudah. Dan saya pengen jawaban yang sangat ya, mereka selalu beralasan akan menunjukkan di pengadilan. Masalahnya pengadilan yang akan bisa menunjukkan itu secara licik dan secara jahat sudah diputus oleh mereka. Pengadilan yang bisa menunjukkan itu adalah pengadilan yang ada di Solo, dan pengadilan kalau kasus itu lanjut Jokowi sebagai terlapor, nanti yang tersangka dan yang terdakwa itu di Bareskrim. Kalau untuk di Polda Metro Jaya, mereka sudah menggeser gawangnya istilahnya. Mereka sudah mengadukan kami itu dengan pasal penghasutan, pasal pencemaran nama baik. Itu mereka tidak ada keharusan untuk mereka harus menunjukkan. Jadi ini jahat sekali, licik sekali. Dan jangankan pengadilan, digelar perkara khusus di institusi sangat terhormat seperti Bareskrim, ya, mereka tidak menunjukkan sama sekali. Ini secara digital tidak menunjukkan, secara visual kan, apalagi ijazah aslinya. Orangnya sendiri Joko Widodo tidak datang, padahal dia terlapor, ya. Kemudian dia kuasa hukumnya ngajak ahli, tapi juga ahlinya tanpa surat kuasa juga maksa dihadirkan dan tidak ada. Jadi sekali lagi, saya terus terang tidak yakin dia akan bisa menunjukkan karena tidak ada ijazah itu asli. Kami sudah memegang 5 bundel ijazah asli lengkap dengan transkrip, lengkap dengan semua dokumentasi yang ada, itu semuanya ada dan clear dan semuanya ada fisik. Dan itu adalah terima kasih sekali lagi untuk kakak-kakak kelas saya. Itu semua kakak kelas saya dan UGM. Dan sekaligus saya memberi hormat kepada UGM. Kalau UGM berani kemudian sampaikan statement, ya itulah ijazah yang asli itu yang dimiliki oleh kakak-kakak kelas saya itu, ya, yang Fakultas Kehutanan UGM yang asli. Jangan sekali-sekali Anda berani memastikan ijazah yang tidak benar bikinan. Ini kan lucu, ijazahnya bukan bikinan UGM kok diakui dari UGM. Ya, ijazah itu bikinan Universitas Pasar Pramuka. Kecuali orang yang dari Pasar Pramuka, misalnya ada profesor itu mengakui ijazah bikinan dari Universitas Pasar Pramuka. Nah, itu baru asli. Ya. Balik lagi sedikit ke soal ahli tadi. Kalau memang dia tidak punya surat kuasa, kok TPUA baik sekali tidak mengusir orang itu. Nah, tadinya kami itu juga sudah sempat berembuk karena Joshua Sinambela kan? Joshua Sinambela itu pada saat hadir di gelar perkara. Ini benar, saya tidak bohong sama sekali. Ketika dari tim kuasa hukum mereka ditanya, Pak Karwasidik tertib banget. Dia tanya satu-satu, namanya siapa, ada nggak di surat. Bahkan terus terang dari tim TPUA pun harus ada yang meninggalkan tempat, ya, gitu, karena namanya kebetulan tidak ada di situ. Dan dia gentle, Pak Medi ini gentle, langsung keluar. Itu contohnya, Pak Medi keluar. Nah, kemudian Ali ada nggak? Nama saya disebut, Roy Suryo ada, Resmond Sianipar ada, Dr. Taufik ada, Dr. Tifa ada semua. Ya. Nah, kemudian digiliran mereka, ahlinya tidak ada suratnya. Tapi nggak mau keluar. Si Joshua Sinambela. Ya, tapi memang ditanyakan ke kita, ya gitu, mau nggak gitu. Saya terus terang tidak mengusir dia, padahal ini ada hak kita untuk mengusir. Saya pengen dengerin presentasinya kayak apa, seilmiah apa, serendah, setinggi apa ilmunya, setinggi apa ilmunya, ya, karena mungkin serendah ilmu saya mungkin nggak cukup untuk menikmati tinggi ilmunya. Ternyata dia nggak punya presentasi apapun. Demi Allah, dia nggak punya presentasi apapun. Dan nggak bawa apa-apa. Dia malah jelek-jelekan Dr. Rismond nyoal soal ijazah S2, S3-nya, jelek-jelekin saya, nyerang saya itu tidak linear. Ada ijazah pertamanya adalah, kalau saya jelas, ijazah pertama saya memang jurusan ilmu komunikasi dari Visipol, clear.
S2 saya Fakultas Magister Kesehatan Publik itu dari UGM asli juga. Saya punya doktor ya di UNJ sini itu di bidang sumber daya manusia OCB. OCB itu Organizational Citizen Leadership. Jadi saya paham yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan di situ saya menggunakan AI. Jadi disertasi saya itu menggunakan AI. Jadi saya mempelajari bagaimana hubungannya AI, bagaimana organisasional, bagaimana hubungannya dengan leadership orang. Jadi itulah ilmu terapan, itulah yang namanya linier. Nah dia nggak ngerti itu, jadi dia nyala-nyalain. Jadi sekali lagi benar ya, yang namanya JS itu sebenarnya sangat tidak layak untuk hadir, tapi atas kebaikan hati TPUA, atas kebaikan hati Ketismoa, ya dia diizinkan untuk ngomong, tapi ternyata ngomongnya omong-omong aja, cuma ngomong sastra malah nggak ada buktinya. Lagi mau Iya. mengatakan ya. Sangat mengecewakan, gitu ya. Loncat aja Iya, dari 2 hari lalu saya dapat info dari UGM, kenapa UGM sekarang itu memilih diam 2 hari yang lalu. Iya, apa? Itu karena dia punya keyakinan, seyakin-yakinnya seperti halnya yang dilakukan oleh kuasa hukum mereka, dan mereka UGM akan membeberkan ini di pengadilan 2 hari yang lalu saja. Jangankan di pengadilan sekali lagi, ini sama aja nih modusnya. Ya, katanya Universitas Gajah Mada itu kemarin hadir pada gelar perkara khusus. Kalau hadir ya hadir di sesi pertama, harusnya ada kita semua. Tiba-tiba dia nggak hadir di sesi pertama, konon katanya orang ngompol nasi itu ya. Ya itu sambil ngompol mungkin. Katanya orang ngompol nasi itu ada UGM dan kemudian UGM menjelaskan. Kalau menjelaskan di depan semua orang, itu namanya tidak fair. Itu namanya tidak ilmiah. UGM sekali lagi bukan hanya berdasarkan ini, tapi dia hanya berdasarkan keyakinan. Jadi dia bilang, kami meyakini, dan itu ada petunjuk lagi loh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya orang yang kemudian bisa salah. Wakil Rektor UGM, Prof. Bening Udasmoro, ketika menjelaskan, jadi Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Bu Bening itu dari sastra, yang mau diucapkan, yang mau disebutkan orang kehutanan. Iya. Kok bisa muncul kedokteran? Kalau dia bilang dari Fakultas Ilmu Budaya masuk. Jadi itu ada petunjuk, itu ada petunjuk dari Allah. Jadi kesalahan itu bukan hal yang kebetulan. Iya, saya sekali lagi diberi oleh kakak-kakak kelas saya, ya ijazah asli loh, asli. Saya pegang ijazah aslinya. Itu tidak mungkin tanpa petunjuk dari Allah. Mereka itu digerakkan oleh Allah untuk kasih tuh ke Roy, kasih ke Tifa, kasih tuh ke Resmond, kasih ke Michael, kasih ke TPUA, ya kasih ke Popole, ya itu dikasih ke Mas Dul, ya gitu, itu dikasih, ya jadi semua juga harus dilakukan. Jadi artinya gini, kita juga berharap ya tadi hadir juga Purnawirawan di sini, itu sangat membesarkan hati kami, ya untuk bergerak. Dan tadi juga ada isu yang banyak sekali tadi dari Purnawirawan. Kami bergerak ilmiah, kami bergerak sesuai dengan intelijen, ya clear. Kalau kemarin mungkin ada di salah satu tayangan, saya nggak sebutkan tayangan mana ya, gitu. Kok ada pakar telepatika yang diajak, itu ilmu juga kita dengarkan bagaimana Pak Singgih, ya gitu Junaidi, ya itu. Jadi itu ada kolaborasi antara ilmu telematika dengan ilmu telepatika. Terima kasih. Racikan Berita